Akhirnya kemudian orang jadi bertanya, Ustadz, lah terus cara membedakan penyakit medis sama gangguan jin gimana? Kalau bagi saya, nggak usah repot-repot membedakan. Pokoknya kalau sakit, apapun penyakitnya, tetap diterapi dengan Al-Quran. Gitu. Nggak usah nanti tiwas diterapi dengan Quran, ternyata bukan gangguan jin, ternyata medis. Loh, apa ruginya kau baca Quran? Mau baca Quran kok nyesel? Ya, baca Quran kok nyesel? Misalkan sakit, dia baca Quran, ternyata sakitnya murni medis. Loh, kamu tetap dapat pahala dari bacaan Quranmu itu. Khususan kepada Bapak Ibu donatur Masjid Darul Ilmi, wabil khususan kepada takmir Masjid Darul Ilmi, wabil khususan kepada Bapak Krisna dan keluarga, wabil khususan kepada warga Pondok Indah Permai, wabil khususan kepada Ibu Rahayu Dwi Retno Ningsih dan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai dan menerima sedekah infak yang sudah dikeluarkan, serta Allah limpahkan keberkahan pada rezeki dan keluarganya, serta Allah lindungi keluarga dari segala keburukan dan dijadikan anaknya solih dan solihah ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka ini di dunia dan akhirat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang terbaik, yaitu masjid, di majelis yang dimuliakan, majelis ilmu. Dan alhamdulillah diawali dengan buka puasa sunnah bersama. Kemudian juga sholat berjamaah. Terkumpul banyak kebaikan, banyak kemuliaan. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang gangguan jin atau di antara pengaruh jin dalam kehidupan kita. Mereka bisa memperparah penyakit. Biasanya diawali dengan mereka akan melihat atau akan menempati atau menunggangi organ lemah yang berada di dalam tubuh manusia. Yang paling tahu ya jin korin. Ya. Jin korin dia tahu mana organ lemah dalam tubuh kita. Dan kemudian melalui jin korin inilah setan-setan yang lain pun juga bisa masuk. Bahkan dipersilahkan untuk masuk, untuk menunggangi atau bikin sarang tempat di organ lemah tersebut. Dan kemudian
muncullah bibit penyakit sampai kemudian memperparah penyakit yang sehingga jadi susah sembuhnya. Dari sinilah kemudian dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min bani adam majrad dam, bahwasanya setan itu punya akses dalam tubuh manusia, yaitu menika di peredaran darah atau di pembuluh darah manusia. Juga dikuatkan yang dialami oleh Nabi Ayub alaihi salam di surah Sad, ya, ayat ke berapa ya? Di surah Sad itu Nabi Ayub mengatakan, anni massaniya syaitan binus bin wa'adab. Ya, itu yang dikatakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Anni massaniya syaitan binus bin wa'adab. Jadi sakit yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam, ada yang mengatakan selama 18 tahun, ada yang mengatakan selama 20 tahun. Itu kan waktu yang tidak pendek ya, waktu yang lama. Ternyata itu merupakan gangguan syaitan. Ya, itu merupakan gangguan jin. Makanya sembuhnya Nabi Ayub alaihissalam dengan doa yang Allah abadikan di surah Al-Anbiya ayat ke-83. Rabbahu anni massaniyadhuru wa anta arhamur rahimin. Ya. Ini merupakan doa untuk penyembuhan, ya, salah satu doa untuk penyembuhan yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Tuh, kalau doa itu diabadikan dalam Quran, kok kita sampai nggak hafal, kebangetan, Pak. Ya. Doa yang diabadikan dalam Quran kok kita sampai nggak hafal, itu kebangetan, Pak. Karena otomatis apa? Doa yang kalau diabadikan dalam Quran itu ya mustajab, Pak. Mandi tenan, Pak. Sekti tenan, ampuh, Pak. Makanya kalau ada doa-doa dalam Al-Quran, sebisa mungkin kita berusaha untuk menghafal. Biasanya kan kayak semisalkan doa-doa di akhir dari surah Al-Baqarah itu ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, terus nanti ada kata Robbana, 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 itu ya. Lah Robbana, Robbana ini kan doa ya. Nah, cobalah dicari di dalam Al-Quran itu sing ngarepe Robbana, Robbana, Robbana itu ya, doa-doa. Nah, itu sebetulnya sudah ditulis oleh salah satu sudah ditulis oleh, kalau tidak salah, Ustadz Umar Mitah, ya, Abu Basam Umar Mitah, itu sudah menulis buku yang judulnya kalau tidak salah menyelami doa-doa dalam Al-Quran. Ya. Nah, di situ beliau kemudian mengumpulkan doa-doa dalam Al-Quran dan kemudian ditadaburi. Jadi panjenengan tidak usah cari Al-Quran buka sisi-sisi kan ya kejuta ya. Jenengan tinggal kemudian memiliki bukunya itu saja. Dan kemudian kita berusaha untuk menghafal. Nek dereng apal ngeprek mboten napa-napa, ya ta? Ngetos ngeprek nggih. Santri ngerti ngeprek ora? Tetok ra mudeng ya ta, biasa anger pas ujian nek nggih keprekan ya ta. Zamanku nek santri kan ketoke ya ora ya. Nek zaman kula niku lho Pak nggih. Gawe keprekan, Pak. Jadi sinaune ora maca tapi nulis, Pak. Ya gawe keprekan ya. Terus kemudian apa, ketika panjenengan mau berdoa, keprekane dibuka. Terus dibaca. Jangan kok Allah yang suruh baca ya toh. Pun ya Allah pokoknya donga kula sing wonten teng kertas niki nggih ya Allah nggih. Ampun, jenengan sing maca, jangan Allah yang suruh baca. Ya, jenengan baca.
ya dibaca. Enggak apa-apa. Nah, nanti biasanya kalau itu sering dan terbiasa, otomatis lama-lama juga akan hafal dengan sendirinya. Bukan sekedar hafal, bahkan panjenengan akan tahu maknanya, walau tidak sengaja menghafalkan artinya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub alaihissalam, anni massaniya syaitan binus bin adab. Kemudian banyak orang sakit itu yang karena kondisi kejiwaan, psikis, mental. Contoh yang dialami siapa? Bapaknya Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam. Saking sedihnya karena kehilangan Yusuf sampai matanya buta. Ya, sampai matanya buta karena kesedihan yang mendalam. Nah, setan itu seneng, ya, bikin manusia itu jadi terus sedih, ya, nggak bisa move on, bikin manusia itu ben galau terus, atau bikin manusia itu gampang marah, dendam, kemudian kecewa, itu terus dilintaskan. Kenapa? Ya kondisi kejiwaan yang buruk akan berdampak fisik yang buruk. Orang itu kalau stres, imunitasnya menurun, Pak. Betul ya? Orang kalau stres, imunitasnya turun. Akhirnya apa? Ya dia jadi gampang terjangkit kena penyakit ya. Gampang terjangkit penyakit, gampang kena virus. Kayak orang COVID kemarin ya. Orang COVID kemarin makin stres, makin gampang kena. Ya, makin stres, makin gampang kena. Padahal tiap hari kita ini disuguhkan berita orang mati sekian, orang mati sekian, orang mati sekian. Wah, tambah stres, Pak. Wah, bulan seliwar-seliwar lewat ya. Tambah stres. Padahal makin dia stres, makin gampang kena. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang pernah dialami oleh Zainab binti Jahsy. Ya, Zainab binti Jahsy. Yang beliaunya ini sahabiah ya. Ngapunten, haidnya sudah selesai tapi darahnya tetap keluar. Niku namine napa, Bu? Darah napa? Istihadhah. Ya, darah istihadhah. Darah yang keluar bukan di dalam fase haid ya, di luar fase haid. Jadi misalkan haid itu rata-ratanya 7 sampai 10 hari misal. Ini sudah lewat 10 hari darahnya masih keluar. Bahkan sampai 1 bulan darahnya keluar. Mungkin disertai dengan nyeri yang sangat. Bahkan ngapunten sampai darahnya itu kayak puding gitu ya. Jendel-jendel. Maka kemudian beliaunya ini Zainab binti Jahsy ini menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menanyakan ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, konsepnya itu apa? Konsepnya itu kalau enggak tahu tanya sama yang tahu. Lah sedangkan Rasulullah kan ya tahu semuanya toh ya. Oh, beliau ini luar biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Kepada beliau wahyu diturunkan. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kenapa darahmu terus keluar? Karena rahimmu sedang dihentak atau ditekan oleh syaitan. Jadi ternyata ada peran syaitan di situ. Juga apa yang dialami oleh Ummu Zufar.
Yang itu ya, kecil-kecil itu ya. Orang bilang epilepsi. Tapi juga ada indikasi kesurupan, gangguan jin. Ini Bu, biasanya saya alami ketika saya nangani kasus jin nasab. Anak cucu yang kena gangguan jin nasab itu diantara reaksinya ketika diruqyah adalah seperti orang epilepsi, kejang-kejang. Nah, Ummu Zufar ini kan kejang-kejang sampai auratnya, sebagian auratnya terlihat ya, terbuka. Ada indikasi gangguan jin di situ. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga apa yang kemarin kami sampaikan, anak yang Down syndrome atau autis, ternyata ada yang bukan murni, tetapi ada juga gangguan dari jin nasab. Ya. Makanya kemarin saya sampaikan, kalau ada leluhurnya yang melakukan ritual pesugihan, maka di antara dampak buruk kepada anak cucunya adalah tadi ada anak yang kena Down syndrome atau autis. Kemudian ada yang bermasalah di perutnya, lambungnya, pencernaan, ada masalah di rahimnya. Di rahim ini bisa susah punya anak. Atau kalau punya anak sering keguguran. Atau kalau bisa dilahirkan maka mohon maaf anggota tubuhnya tidak lengkap. Ada yang bahkan sudah 8 bulan hamil besar, tiba-tiba perutnya kempes tanpa pendarahan, sedangkan janinnya menghilang. Ini kan masalah-masalah ya, penyakit-penyakit yang kemudian bukan murni medis, tetapi ada peran syaitan di situ. Apalagi sihir ya, apalagi sihir yang sengaja setan itu dimasukkan ke tubuh manusia melalui ritual ya. Akhirnya kemudian ada beling, ada paku ya, ada rambut di situ, ada serabut kayu, kemudian atau dia memperparah penyakit medis. Jadi memang dia sudah punya penyakit medis dan kemudian sihirnya itu, setannya itu dikirim nunggangi penyakit medisnya supaya tambah parah dan susah sembuh. Kemudian juga orang yang sakit karena ain, ya, orang yang sakit karena ain itu kan bukan murni medis, Bu. Itu gangguan jin. Nah, maka dari seabrek data menunjukkan atau menguatkan bahwasannya terkadang sakit yang kita alami itu bukan murni medis, bukan karena murni medis, tapi juga bisa jadi karena andil atau peran dari syaitan. Bahkan itu bisa merupakan murni gangguan jin yang kalau diruqyah maka sembuh. Hanya dengan ruqyah. Contoh orang kena ain tadi. Panjenengan mau ke apotek 24 jam gitu. Tanya, "Mbak, beli obat ain?" Enggak ada. Ya, beli obat ain enggak ada. Karena apa? Obat ain kalau diketahui pelakunya maka bisa menggunakan air bekas wudhu atau air bekas mandinya. Tapi biasanya kan malu ya. Kalau pakai cara yang enak bisa. Makanya di pondok dibiasakan makan satu tampan, satu nampan. Makan bareng itu bisa meminimalisir kena ain. Kenapa? Kalau makan bareng otomatis nasinya ini bekasnya bareng. Itu bisa
mengobati penyakit ain. Itu, ayo neng pondok dibiasakan, ngono ya. Nah, repote sak nampan karo wong sing mangane akeh, ngono ya. Wah, repot ya, Pak. Ya toh, mangan bareng-bareng, mangan jamaah, nek makane sithik-sithik niku nyenengke, Pak. Ya toh. Wah, aku wis wareg, wah kene sing entekke, ya toh. Tapi kalau makan jamaah karo wong-wong sing do seneng mangan kabeh, wah repot, iso rebutan, Pak. Ya. Tapi intinya gini teman-teman, dengan makan berjamaah itu kata Imam Ahmad itu menjadi salah satu dari keberkahan. Artosipun bisa menambah keberkahan dari makanan itu. Jadi makan bareng-bareng, satu nampan itu, Pak. Yang kedua, meminimalisir kena ain. Karena di situ akan ada bekas makanannya. Bukan bekas makanan. Makanan yang disentuh sama dia, ya, makanan yang disentuh sama dia. Oh, namanya makan bareng kan gitu ya. Maka itu diantara cara, ya, diantara cara. Atau misalkan kalau diketahui pelaku ain ya, minum dia. Nah, terus nanti kamu minum bekasnya. Itu bisa juga menyembuhkan ain. Jadi pokoknya untuk ngobatin ain yang kalau diketahui pelakunya bisa dengan minta air wudhu, ya, bekas air wudhunya atau bekas mandinya atau makan bareng atau minum. Bias pokoknya kalau itu ada bekasnya, insya Allah itu akan bisa mengobati penyakit ain. Ya. Itu penyakit yang karena memang gangguan jin, Pak. Akhirnya kemudian orang jadi bertanya, Ustadz, lah terus cara membedakan penyakit medis sama gangguan jin gimana? Kalau bagi saya nggak usah repot-repot membedakan. Pokoknya kalau sakit apapun penyakitnya tetap diterapi dengan Al-Quran. Gitu aja. Nggak usah nanti tiwas diterapi dengan Quran, ternyata bukan gangguan jin, ternyata medis. Loh, apa ruginya kau baca Quran? Mau baca Quran kok nyesel? Ya, baca Quran kok nyesel? Misalkan sakit, dia baca Quran, ternyata sakitnya murni medis. Loh, kamu tetap dapat pahala dari bacaan Quranmu itu. Loh, tapi kan niatnya bukan karena Allah, Ustaz. Loh, karena Allah yang perintahkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya Yohanes, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Qul huwa lil ladzina amanu huda wa syifa. Allah sendiri yang mengatakan Quran itu penyembuh. Quran itu syifa, artinya apa? Ada perintah tersirat di situ kalau kau sakit, maka terapi yang tidak boleh dilewatkan adalah membaca Al-Quran. Nah, kalau kemudian dengan kita sakit, kemudian baca Quran dengan penuh keyakinan bahwasanya Quran itu syifa, bisa menyembuhkan atas izin Allah, dapat pahalanya, dapat kesembuhannya, ya, dapat pahala, dapat kesembuhan. Ke dokter ya tetap ke dokter, beli obat ya tetap beli obat, tetapi jangan lewatkan terapi dengan Al-Quran. Nah, masalahnya kita ini sok kadang lebih, nah gitu ya, lebih jaga nih dokter, lebih jaga nih obat, padahal sebetulnya dokter juga bukan penyembuh, ya. Sebagaimana peruqyah juga bukan penyembuh. Sebagaimana terapis, apapun terapisnya dia juga bukan penyembuh, tapi dia hanya wasilah kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkadang kita ini tawakalnya kebangetan, Pak, sama dokter, tawakalnya kepada obat, tawakalnya kepada peruqyah, tawakalnya kepada terapis.
Ya. Sedangkan obat yang sudah Allah sediakan yaitu Quran kemudian sering ditinggalkan. Kenapa kok nggak baca Quran? Wah, aku lagi loro. Loh, karena kamu sakit harusnya malah semakin baca Quran. Artinya sakit itu jangan dijadikan sebagai apa? Jangan dijadikan sebagai alasan. Karena kamu sakit, yuk diusahakan sak kuat-kuatnya baca Al-Quran dan kemudian sembari berdoa semoga Allah sembuhkan sakitnya ini dengan wasilah Al-Quran. Jadi coba kalau kita sakit baca Quran, kalau kita sedang susah baca Quran, kalau kita sedang ada masalah baca Quran, cobalah. Kenapa? Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu syifa. Artinya ya kalau mau tadabbur saja ya, mau tadabbur, kalau kamu mau baca Quran kamu dapat petunjuk gitu ya. Kalau kamu mau baca Quran kamu dapat jalan keluar. Kalau kamu mau baca Quran kamu dapat penjelasan gitu ya. Kalau kamu baca Quran kamu akan ditunjukkan jalan yang baik, dituntun, dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata Quran ini luar biasa, Pak. Lah masalahnya orang itu hanya menganggap Quran sebagai bahan bacaan saja, bukan menganggap Quran itu mukjizat. Padahal Quran ini mukjizat teragung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan keagungannya melebihi dari mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, Pak. Jadi kalau ditanya mukjizat apa yang paling sakti, mukjizat apa yang paling ampuh, mukjizat apa yang paling agung, paling mulia, ya Al-Quran. Nah, cuman masalahnya kita belum nganggap Quran itu sebagai mukjizat, kita masih nganggap Quran itu sebagai bahan bacaan saja. Tapi kalau kita nganggap Quran itu mukjizat, maka kita akan meyakini bahwasanya Quran itu powerful. Orang kalau sudah meyakini Quran itu mukjizat, ya maka kalau dia sakit baca Quran, kalau dia susah-susah baca Quran, kalau kemudian dia sedang ada masalah baca Quran, kalau dia ada kesulitan baca Quran, terus baca Quran, Pak. Yang sehingga kemudian pulau panjenengan hatinya ini akan senantiasa terikat ya, terkait dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu kalamullah, perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jenengan mang bayangke ngeten nggih, ketika baca Quran itu berarti jenengan itu sedang diajak bicara sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya energi baca Quran itu feel-nya itu supaya ngenak gitu loh ya. Nek wong nom saiki ya, supaya feel-nya itu ngenak. Jadi ketika panjenengan baca Quran itu bayangke jenengan lagi diajak bicara sama Allah. Sebagaimana ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, berarti Nabi Muhammad SAW itu sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman terkadang kita nggak ngerasa gitu. Kita ngerasanya yo Al-Quran ini podo karo koran, podo karo majalah yang hanya sekedar bacaan saja. Tuh di situ ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada adab, ada sejarah kan gitu ya. Kayak buku pelajaran. Nah kita nganggapnya baru sekedar itu kadang. Belum sampai kepada ini mukjizat loh, ini kalamullah loh. Kalau kamu baca Quran berarti kamu sedang diajak bicara Allah loh. Dan kalau ada orang yang nggak baca Quran berarti Allah nggak mau bicara sama kamu. Kalau Allah ada orang yang nggak mau baca Quran, melewatkan membaca Al-Quran, berarti Allah sedang tidak mau bicara sama kamu. Kamu didiamkan sama Allah. Tuh kan ngeri, Pak. Repote orang itu kalau pergi ketinggalan HP, ya balik mulai nih HP ini diambil. Tapi kalau ketinggalan Al-Quran, kita biasa, ya.
Jadi kalau ada orang sedang pergi ya, berangkat kerja misalkan HP-nya ketinggalan atau dompetnya ketinggalan, wah diparani Pak Muli. Loh ngopo kok pulang? Iya HP-nya ketinggalan, dompetnya ketinggalan. Tapi kalau Al-Qur'annya yang ketinggalan, rasanya kok biasa wae. Berarti apa? Ada masalah kecintaannya kepada Al-Qur'an, bermasalah. Kalau sudah ada masalah dia dengan Quran, ya sudah akan ada masalah dengan hidupnya. Ya. Akan ada masalah dengan hidupnya. Jadi Pak, Quran monggo Pak. Ibarat kata itu Quran itu perwakilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran itu perwakilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Quran itu kalamullah Pak. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada tadi bahwasanya ketika kula panjenengan diuji Allah dengan sakit, tidak usah kemudian wah ini gangguan jin apa medis ya, gek ini disihir wong ya, gek ini diguna-guna orang. Jenengan makin mikir itu kena sihir, jenengan makin mikir itu kena guna-guna, itu kayak ketrigger gitu ya. Wah itu setan seneng banget Pak. Setan seneng banget itu. Akhirnya kemudian dimainkan, pikiran itu dimainkan Pak. Maka sederhana saja, ketika kemudian kita diuji dengan sakit, selain kemudian kita ikhtiar ke dokter, terapis, peruqyah ya, maka kemudian kita menjalankan yang namanya ruqyah mandiri. Makanya itu kenapa? Maka itu saya nulis buku terapi ruqyah mandiri. Sekarang edisi revisi, Pak. Bukan revisi apa ya, edisi saya tambahi, makanya itu ya. Kalau yang kemarin yang beli buku saya terapi ruqyah mandiri yang kemarin itu sampai pada ruqyah dengan media air, media tanah, media kurma, zaitun, zam-zam dan sebagainya. Nah itu di halaman yang terakhir saya tambahi ayat-ayat ruqyah untuk berbagai macam penyakit. Jadi untuk orang yang bayi rewel misal, anak rewel itu ada ayatnya sendiri. Kemudian nanti untuk jantung, untuk stroke, untuk insomnia, untuk kanker, untuk tumor, untuk penyakit apapun di situ, saya kasih ayat-ayat ruqyahnya. Doakan Bu, doakan Pak. Kemarin saya diundang oleh salah satu penerbit Al-Quran. Saya diundang salah satu penerbit Al-Quran. Kemudian saya hadir di situ untuk apa? Saya diminta presentasi tentang ruqyah atau terapi Quran. Saya presentasi bla 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 gitu ya. Saya tunjukkan buku saya. Kemudian saya mempresentasikan. Akhirnya apa? Insya Allah nanti akan diterbitkan, akan dicetak Al-Quran versi ruqyah. Jadi tetap Al-Quran mushaf 30 juz, tapi nanti di halaman-halaman awal itu akan ada pengantar. Jadi Al-Quran itu sebagai penyembuh, terus kemudian pengantar tentang ruqyah, kemudian barulah ada halaman khusus yang di situ isinya apa? Ayat-ayat ruqyah untuk berbagai macam kasus. Ya, ayat-ayat ruqyah untuk berbagai macam kasus. Karena tiap-tiap kasus itu ayatnya ada yang beda. Jadi supaya orang kalau mau ruqyah mandiri atau meruqyah orang lain itu tidak kebingungan apa yang harus dia baca. Ya, apa yang harus dia baca? Tidak kebingungan, Pak. Karena apa? Tinggal buka daftar isinya, di situ muncul, oh ini orang kena kasus sihir. Misalnya saya peruqyah ya, saya diagnosa, oh ini kena kasus sihir. Apa yang harus saya baca? Ayat ini, surah ini, ayat ini, surah ini, oh ya. Tinggal nanti ngeruqyah gampang. Kalau itu untuk santri, teman-teman kan ngafalin Quran ya, maka otomatis nanti ketika teman-teman ngafalin Quran, nanti coba dicari ayat-ayat ruqyah dan kemudian diingat-ingat. Jadi ketika nanti teman-teman diminta tolong untuk meruqyah orang, itu gampang. Oh ini loh ayat ruqyahnya. Ya, misal dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat ke 286
Itu yang jadi ayat ruqyah di antaranya apa? Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya toh? Kemudian ayat 102. Kemudian ayat 163, 164. Kemudian ayat kursi. Kemudian 2 ayat setelah ayat kursi. Kemudian 3 ayat terakhir. Itu di antara ayat ruqyah yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Jadi ketika panjenengan, ketika teman-teman ngafalin surah Al-Baqarah, itu dititeni dulu itu, dititihi dulu itu. Al-Baqarah 1 sampai 5, 102, 163, 164, ayat kursi 2, setelah ayat kursi 3 ayat terakhir. Itu dititeni dulu. Yang sehingga kemudian ketika teman-teman nanti meruqyah keluarganya ya, atau meruqyah pasangannya kalau sudah nikah, atau meruqyah tetangga, teman orang lain, atau jamaah enek sing dadi ustadz ya, maka nanti muncul di situ. Oh, ini yang harus saya baca. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus nanti ada surah Shofat ayat 1 sampai 10, surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10, surah Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Itu kan ayat-ayat yang powerful, Pak. Ya, ayat-ayat yang powerful ini. Jadi jin itu, setan itu kalau dengerin ayat-ayat itu, wah itu ya Allah. Sebagaimana kesaksian dari dukun. Ada dukun yang hijrah. Semoga hijrahnya istiqomah. Kemudian dia hendak menyampaikan pengalamannya. Jadi kata dukun ini, dukun yang sudah tobat ya, dukun yang sudah hijrah ini, jadi kalau ada targetnya yang kena sihir itu diruqyah, maka biasanya dukun itu akan yang pertama kali dirasakan wajahnya panas. Ya, ketika orang yang tadinya kena sihir, disantet, dia diruqyah, itu biasanya yang pertama reaksi dukunnya yang dirasakan oleh dukunnya itu wajahnya panas. Kalau dia ruqyah rutin, maka nanti bukan hanya wajah panas, tapi dadanya akan panas, kayak terbakar gitu ya, dalamnya itu kayak terbakar. Setelah itu kalau dia terus melakukan ruqyah, maka kakinya akan melepuh. Dan kalau itu diteruskan, dan kalau dukunnya tidak nyerah, dukunnya bisa mati itu. Ini kata dukun ya, yang ngomong langsung dukun ini. Jadi wajah panas, kemudian dada kayak terbakar, kemudian kakinya akan melepuh kayak orang kena diabetes gitu ya. Kalau itu tidak nyerah, tetap lanjut, tidak dilepas sihirnya, maka dukun itu akan mati, Pak. Oh itu loh, Pak. Dukun itu luar biasa, Pak. Yang mereka takuti itu apa? Al-Quran. Yang mereka takutin itu Al-Quran, Pak. Sing paling mereka takutin Quran, bukan dukun, Pak. Udah sesama dukun kan ya saling kerjasama ya toh. Iya. Ya. Jadi kalau ada orang yang datang ke dukun, waduh, ya, kamu dipukili ya. Kamu dipukili sama dukunnya. Dukunnya hanya untuk pengen ngabisin duitmu. Wes bakal akan diludes duitnya sama dukunnya itu. Ya. Dan ingat, dukun itu nggak mau rugi. Ketika kemudian dia datang ke peruqyah, dukunnya sudah mulai kesakitan. Kalau dirasa dukunnya ini sudah mulai merasa terpojokkan, kena kalah gitu ya. Maka biasanya dua caranya, sihirnya akan dilepas, artinya dukunnya nyerah. Atau kalau ada serangan datang ke dukun, maka serangannya ini akan dilempar kepada orang yang minta tadi. Loh, dukun itu nggak mau rugi. Di sini mau pukil karo pukil, Pak. Jadi kalau ada orang yang datang ke dukun, ya Allah. Tapi ya gitu, Pak. Orang kadang mau bayar mahal sama dukun. Ya. Kalau sama dukun itu kata, wah bayarnya jor-joran. Allahu Akbar. Nek karo peruqyah sak geleme dhewe. Ya. Makanya peruqyah itu kadang ya dilema, Pak. Kalau peruqyah itu mau ngikuti sunnah,
Kalau peruqyah itu mau ngikuti sunnah, maka upah untuk peruqyah berapa? 30 ekor kambing. Upah peruqyah itu kalau mau ngikut sunnah 30 ekor kambing, Pak. Sekarang satu kambing berapa? 3 juta. Kali saja 30. Itu upah untuk peruqyah kalau mau ngikut sunnah. Tapi kalau peruqyahnya ngikut sunnah, saklek 30 kambing, itu kira-kira dirasani enggak, Pak? Peruqyah ragate larang. Tapi nek neng dukun gelem, Pak, ngetoke ditakeh gelem. Ya. Makanya peruqyah itu kadang dilema. Akhirnya banyak WA ke saya, Ustadz biayanya berapa Ustadz? Ini biaya, ya Allah. Renek tarif-tarifan nih, soalnya ya. Disangoni alhamdulillah, orang disangoni ya kebangetan gitu ya. Akhirnya semua gitu ya, Pak. Ya, luar biasa, Pak. Loh kenapa? Karena resiko yang dihadapi peruqyah itu terkadang tidak sebanding dengan yang diberikan oleh upah yang diberikan, Pak. Enggak sebanding, Pak. Kenapa? Kadang peruqyah harus duel dengan dukunnya, Pak. Ya, kadang peruqyah harus duel dengan dukunnya, Pak. Ya. Iya, Pak Isi ya. Wah, Insya Allah. Loh, duel dengan dukunnya, Pak, luar biasa. Kadang dukun itu nyerangnya kalau kita nggak kena, nyerang ke istri. Kalau istri nggak kena, nyerang ke anak. Ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ada yang tanya apakah boleh peruqyah itu mentarif, saya katakan boleh dan itu sunnah. Berapa? 30 ekor kambing. Wah, ya ngono ya. 3 yuta pingke 30. Berapa, Pak? 90 juta. Wah, renek sing jodal ruqyah ya. Wis rasa ruqyah wis larang ngono ya. Insyaallah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang disampaikan oleh, itu yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ayolah bikin hati kita itu cinta sama Quran. Bikin diri kita itu dekat dengan Al-Quran. Karena itu berarti ya dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah berikan keberkahan dan kebaikan yang banyak dengan atau kepada orang-orang yang dia mencintai Al-Quran dan dekat dengan Al-Quran. Ya selainnya banyak. Contohnya apa? Salat, wasta'inu bis-sabri was-salat. Ya, senamnya orang Islam itu ya salat, Pak. Mohon maaf, ketika panjenengan bangun tidur, untuk menjaga persendian, untuk menjaga tulang, saya ulangi ya, untuk menjaga kesehatan tulang dan persendirian, apa yang disunahkan? Sedekah persendian apa? Salat duha. Ternyata yang diperintahkan Allah untuk sedekah persendian supaya persendianmu itu terjaga kesehatannya, salat duha. Kemudian apa lagi? Puasa. Sumu tasihu. Berpuasalah maka kau akan sehat. Kemudian apa lagi? Sedekah. Dawu mardukum bisedekah. Perintahkanlah orang-orang sakit dari kalian untuk banyak-banyak bersedekah. Kenapa sedekah? Sedekah itu radul bala, bisa menolak bala, bisa menolak keburukan. Kemudian apa lagi? Baca Quran Al-Baqarah, rutin Al-Baqarah. Kemarin ada jamaah yang telepon saya, luar biasa Pak Ustadz, setelah saya merutinkan baca Al-Baqarah, jamaah PIP Pak, setelah saya merutinkan membaca Al-Baqarah Pak Ustadz, alhamdulillah sudah nggak sakit-sakit lagi, sudah nggak masuk rumah sakit lagi. Luar biasa, rutin baca Al-Baqarah Pak. Nah masalahnya nek untuk materi ini kadang dora nyoba Pak. Ayo baca Al-Baqarah itu ngantek ustadz ngantek 4 kentengan ya toh. Begitu kemudian sampai ke rumah nggak dicoba. Itu masalahnya, kenapa ilmu nggak diamalkan. Tapi luar biasa, saya berikan apresiasi jamaah PIP yang kemarin telepon saya.
memberikan testimoni setelah beliau rutin membaca surah Al-Baqarah, ternyata luar biasa, ngaruh banget kepada kesehatannya, Pak. Jadi nggak pernah sakit, Pak. Jadi nggak gampang sakit, Pak. Jadi nggak opnam lagi dan terusnya. Kenapa? Mau mencoba, mau mengamalkan. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan hanya untuk jadi wawasan. Dan ilmu yang akan bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Bukan sekedar dijadikan sebagai knowledge, ya dijadikan sebagai pengetahuan saja, bukan, tapi yang diamalkan. Nah, semoga dari yang sedikit ini bermanfaat, ya, dan semoga ya Allah SWT jadikan hati kita ini cinta Quran, ya, dekat dengan Al-Quran. Kemudian tadi ya terapi ibadah tadi, ada puasa, ada sodaqoh, ada sholat duha, ya toh. Kemudian sholat tahajud, ya, di antara dari keutamaan dari sholat tahajud, dia bisa menolak penyakit, Pak. Itu keutamaan dari sholat tahajud. Artinya orang-orang yang rutin ibadah ini biasanya dia kondisi badannya akan makin sehat, kondisi kesehatannya bagus ketika dia rutin melakukan ibadah-ibadah yang tadi. Artinya kesimpulannya apa? Semua ibadah yang kita kerjakan atas lillahi ta'ala itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Atau kalau kita sakit, maka ibadah itu akan bekerja sebagai percepatan penyembuhan dari sakit yang kita alami. Tinggal masalahnya kita yakin atau enggak, kita iman atau enggak. Iman itu apa? Yakin tanpa ada keraguan. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan, mesti benar. Tinggal kita yakin atau enggak, dan tinggal kita mau mengamalkan atau tidak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.